Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhaba anal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi aujaba alaina bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahdur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Tetap hatinya supaya selalu ditata dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Baik, kita langsung saja. Kita buka hadis Sahih Bukhari-nya. Nomor bab 3, nomor hadis 3. Nomor babnya 3, nomor hadisnya 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babun Haddatsana Yahya ibnu Bukairin qala haddatsana Lais an Uqail ibni Syihab an Urwah ibni Zubair an Aisyah rupani ummil mukminin, ibunya orang iman. Annaha, sesungguhnya Aisyah, qalat, berkata dia, awaluma, awalnya apa-apa, budi'a, yang dimulai, bihi, dengan ma, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal wahyi, dari wahyu. Jadi Aisyah berkata, sesuatu atau awalnya sesuatu yang Nabi mulai dari wahyu, atau awal mulanya wahyu itu turun, ar-ru'ya, impian, as-salihatu, yang baik, fin naumi, di dalam tidur. Jadi pertama kali Nabi sebelum menerima wahyu itu Nabi sering mimpi yang baik. Sering mimpi yang baik, dan impian itu sering kenyataan, sering terjadi, ya. Jadi sering terjadi apa yang dimimpikan oleh Nabi sebelum turunnya wahyu pertama. Fakana, maka ada, la yaro, tidak melihat siapa Nabi, ru'ya, pada impian, ila, kecuali ja'at, datang, apa impian, misla falakis subhi, semisal terangnya waktu subuh. Semisal terangnya waktu subuh. Jadi Nabi melihat impian tersebut seperti terangnya waktu subuh. Jadi begitu jelas apa yang dimimpikan oleh Nabi dan kenyataan mimpinya itu. Suma, kemudian hubbiba, disenangkan, ilaihi, pada Nabi,
Opo al-khola'u menyendiri. Wakana dan ada siapa nabi yakhlu menyendiri siapa nabi bigori hiroin di gua Hiro. Fayatahan nasu maka beribadah siapa nabi fihi di dalam gua, fihi di dalam gua. Wahua dan yatahannas, wahua dan adapun yatahannas iku at-ta'abbudu ibadah. Al-layaliya beberapa malam dawati adadin yang mempunyai hitungan yang mempunyai hitungan. Misalnya ibadah di dalam gua selama 5 hari. Setelah itu Nabi pulang. Itu yang disebut dawati adadin atau seminggu atau 10 hari gitu. Kemudian setelah mimpinya Nabi itu sering kenyataan, Nabi lebih senang menyendiri. Nabi lebih senang menyendiri di dalam gua Hiro, dan Nabi beribadah beberapa malam yang dihitung di dalam gua Hiro. Jadi Nabi mimpinya sering kenyataan, tanda-tanda bahwa akan menerima wahyu. Nabi sering lebih senang menyendiri di dalam gua Hiro. Yang zi'a bahwa kembali siapa Nabi ila ahlihi pada keluarganya Nabi. Wa tazawwadu dan berbekal siapa Nabi, dan berbekal siapa Nabi lidzalika karena demikian itu menyepi. Suma kemudian yarji'u kembali siapa Nabi ila Khadijata pada Khadijah fayatazawwadu maka berbekal siapa Nabi limisliha pada beberapa malam, hatta sehingga ja'ahu datanghu pada Nabi opo al-haqqu kebenaran, maksudnya wahyu. Wahua sedangkan Nabi iku fi gori Hiroin di dalam gua Hiro, di dalam gua Hiro. Jadi Nabi beribadah di dalam gua Hiro beberapa malam yang dihitung. Kemudian Nabi kembali pada keluarganya dengan membawa perbekalan karena menyendiri. Jadi menyendiri juga membawa perbekalan. Kemudian Nabi kembali lagi ke Khadijah dengan membawa perbekalan sama seperti beberapa malam. Contohnya misal
Nabi beribadah di dalam Gua Hira 5 hari. Nabi membawa bekal 5 hari. Kemudian Nabi kembali ke Khadijah ya, beberapa hari. Setelah itu kembali lagi ke Gua Hira dengan membawa perbekalan 5 hari lagi ya. Seperti itu. Contohnya mungkin 5 hari di Gua Hira, kemudian pulang ke rumah ke Khadijah 1 hari atau 2 hari, kemudian balik lagi ke Gua Hira dengan membawa perbekalan sama seperti hari-hari sebelumnya. Sampai wahyu itu datang kepada Nabi, dan Nabi berada di dalam Gua Hira. Faja'ahu, maka datang pada Nabi siapa malakun, malaikat Jibril. Akhirnya setelah Nabi beberapa malam beribadah di dalam Gua Hira, malaikat Jibril datang. Jadi ta'abbud itu, yang dimaksud ta'abbud itu ya kalau zaman sekarang ya bertapa ya, merenung dan lain-lain ya. Karena Nabi belum menjadi Rasul waktu itu. Sehingga ya tidak ada ibadah kayak seperti sholat, itu tidak ada. Yang ada ya bertapa, merenung. Nah, ini menurut pengertian jahiliyah ya. Menurut pengertian jahiliyah sebelum Nabi terutus sebagai Rasul. Itu yang dimaksud ta'abbud ya, beribadah. Akhirnya malaikat Jibril datang kepada Nabi. Faqala, maka berkata siapa malaikat Jibril, Iqra, membacalah kamu. Wahai Muhammad, bacalah. Qala, bersabda Nabi, ma'ana, tidak ada aku, iku biqori'in, dengan orang yang membaca. Malaikat Jibril memerintahkan Nabi untuk membaca. Nabi menjawab, aku tidak bisa membaca. Karena memang kalau kita lihat sejarahnya bahwa Nabi itu orang Quraisy dari bangsa Ummi ya, yaitu tidak bisa baca tulis. Nol pudul lah istilahnya. Qala, bersabda Nabi, fa'akhodani, maka memegang siapa Jibril ni padaku, fagottoni, maka menggulat siapa Jibril ni padaku, menggulat ya, atau merangkul. Hatta, sehingga balago, sampai, minni, dariku Nabi, al-jahda, pada capek. Hatta, sehingga balago, sampai, minni, dariku Nabi, al-jahda, pada capek. Suma, kemudian, arsalani, melepas siapa Jibril ni padaku. Lalu malaikat Jibril merangkul padaku Nabi, digulat ya, sampai Nabi itu merasa capek ya, kemudian dilepas oleh malaikat Jibril, digulat ya. Faqala, maka berkata siapa malaikat Jibril, Iqra,
membacalah engkau Muhammad. Qultu berkata aku Nabi, ma'ana tidak ada aku, iku bikoriin dengan orang yang membaca. Waduh, gak bisa baca. Fa'akhodani maka memegang siapa Jibril ni padaku. Fagottoni maka merangkul siapa Jibril ni padaku atau menggulat. As-saniyata yang kedua, karena belum bisa baca akhirnya digulat lagi oleh malaikat Jibril yang kedua. Hatta sehingga balago sampai minni dariku Nabi al-jahda pada payah atau capek. Suma kemudian arsalani melepas siapa Jibril ni padaku. Digulat lagi oleh malaikat Jibril yang kedua sampai Nabi merasa payah, sampai Nabi merasa capek, kemudian dilepas oleh malaikat Jibril. Faqala maka berkata siapa Jibril, Iqra, membacalah engkau Muhammad. Fakultu maka berkata aku Nabi, ma'ana tidak ada aku, iku bikoriin dengan orang yang membaca. Waduh, belum bisa membaca saya malaikat Jibril. Fa'akhodani maka memegang siapa Jibril ni padaku. Fagottoni maka menggulat siapa Jibril ni padaku. As-salisata yang ketiga, gulat lagi. Suma kemudian arsalani melepas siapa Jibril ni padaku. Suma kemudian arsalani melepas siapa Jibril padaku. Saya masih belum bisa baca. Akhirnya malaikat Jibril menggulat kepadaku yang ketiga kalinya. Kemudian malaikat Jibril melepaskanku. Faqala maka berkata siapa Jibril, Iqra, membacalah kamu Muhammad. Bismi Rabbika, dengan menyebut nama Tuhanmu. Alladzi, zat atau yang, khalaqo menciptakan siapa zat. Khalaqo telah menciptakan siapa zat, al-insana pada manusia, min alakin dari segumpal darah. Min alakin dari segumpal darah. Iqra, membacalah kamu Muhammad. Wa rabbuka, dan adapun Tuhanmu, iku al-akram, lebih mulia, zat yang lebih mulia. Kemudian malaikat Jibril menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad, yaitu surat surat ini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram, dan seterusnya. Faraja'a maka kembali biha dengan wahyu siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yarjufu, dengan gemetar. Opo fuaduhu, hatinya Nabi, maksudnya takut. Fadakhala maka masuk siapa Nabi ala Khadijah, pada Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha.
setelah selesai menerima wahyu surat Iqra, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Kemudian Nabi kembali kepada Khadijah dengan membawa wahyu itu. Nabi kembali pada Khadijah dengan membawa wahyu itu dengan keadaan hati yang takut, ya. Dengan keadaan hati yang takut, jadi gemeter, ya. Gemetaran pundaknya, badannya itu gemetar, bukan kedinginan, tapi saking takutnya Nabi pada waktu menerima wahyu itu, ya, hatinya, badannya itu semua gemetar. Faqala, maka bersabda siapa Nabi, zammiluni, menyelimutilah kalian ni padaku, tentunya oleh Khadijah. Zammiluni, menyelimutilah kalian ni padaku. Ketika sampai pada Khadijah, Nabi minta untuk diselimuti. Fazammaluhu, maka menyelimuti mereka hu pada Nabi, hatta sehingga zahaba ilang anhu dari Nabi opo arrau'u, rasa takut. Arrau'u, rasa takut. Akhirnya mereka menyelimuti Nabi sampai rasa takutnya Nabi itu hilang. Jadi diberi ketenangan, ya, oleh Khadijah. Ya, ini sebagai istri yang baik, ketika suaminya mendapatkan masalah, maka istrinya menenangkan terhadap suaminya yang tertimpa masalah. Nah, ini. Faqala, maka bersabda Nabi li Khadijah, pada Khadijah, wa akhbaroha, dan mengkhabari siapa Nabi ha pada Khadijah, khobaron, pada kabar. Nah, setelah tenang, ditenangkan oleh sang istri, baru Nabi menceritakan yang terjadi kepada Nabi. Nabi menceritakan sesuatu yang terjadi kepada Nabi. Laqad khasyitu, niscaya sungguh takut aku, ala nafsi, atas diriku. Ala nafsi, atas diriku. Saya takut, wahai Khadijah, saya takut. Jadi khasyitu ala nafsi itu maksudnya kekhawatirannya Nabi setelah menerima wahyu itu. Nabi khawatir jangan-jangan Nabi mati. Ya, Nabi khawatir jangan-jangan habis ini aku mati. Ya, itu yang dimaksud khasyitu ala nafsi. Khadijah, berat bagi saya. Jangan-jangan habis ini saya mati. Ya, itu. Faqalat, maka berkata siapa Khadijah tu Khadijah, kala, jangan begitu. Wallahi, demi Allah, ma yukhzika, tidak menghinakan ka kepadamu, siapa Allahu, Allah, abadan, selamanya. Wahai Nabi, jangan begitu, jangan ngomong begitu.
demi Allah, Allah itu tidak akan menghinakan padamu. Kenapa? Karena innaka sesungguhnya engkau Nabi iku latasilu menyambung engkau ar-rahima pada famili. Engkau selalu menyambung famili baik ya, kepada keluarga, baik kepada kerabat ya. Wa tahmilu dan menanggung engkau al-kalla pada tanggungan yang berat. Kalla itu perkara yang berat, maksudnya tanggungan yang berat. Dan engkau menanggung pada perkaranya orang-orang yang mempunyai perkara yang berat. Maksudnya meringankan. Ya, maksudnya meringankan beban beratnya orang lain. Contohnya menanggung bebannya anak-anak yatim, menyantuni anak yatim, kemudian membantu kepada orang-orang fakir miskin. Ini yang dimaksud wa tahmilul kalla. Nabi itu sering menanggung semua beban beratnya orang lain dalam kehidupan. Wa taksibu dan mengerjakan engkau al-ma'duma pada perkara yang tidak ada. Al-ma'duma pada perkara yang tidak ada. Maksudnya perkara yang belum pernah dikerjakan oleh orang lain. Jadi belum ada orang yang mengerjakan perkara itu kecuali Nabi. Itu yang dimaksud ma'dum. Wa taqri dan memuliakan engkau ad-dhaifa pada tamu. Kau selalu memuliakan tamu. Suguh, lungguh, gupuh. Wa ta'inu dan menolong engkau ala nawaibil haqqi atas pergantiannya barang hak. Atas pergantiannya barang hak. Maksudnya menjadi penerus perjuangan kebenaran ya, sebagai penerus perjuangan kebenaran. Fantolakot maka berangkat bihi dengan Nabi siapa Khadijatun Khadijah. Jadi ini sebagai istri yang tanggap ketika suaminya menerima beban berat ya, istrinya itu mengadem-ngademke apa ngadem ya, hatinya yang gundah, gusar, galau ini oleh istrinya diredam ya, oleh istrinya diadem-ademkan hatinya. Hatta sehingga atat datang siapa Khadijah bihi dengan Nabi Waraqah bin Naufal pada Waraqah bin Naufal. Ini adalah ulamanya orang-orang Nasrani. Ibni Asad, Ibni Abdul Uzza, Ibni Ammi. Khadijah, Ibnu Ammi Khadijata, sepupunya Khadijah, anak laki-laki pamannya Khadijah. Jadi Waraqah bin Naufal ini adalah sepupunya Khadijah. Melihat suaminya keadaan berat, langsung tanggap sasmita, ya, yaitu membawa suaminya kepada sepupunya yang sebagai ulama
Nasrani. Wa kana dan ada siapa Warokoh imro'an seseorang qad tanassara sungguh Nasrani dia fil jahiliyati di dalam jahiliyah. Jadi Warokoh itu adalah orang Nasrani dalam jahiliyahnya. Wakana dan ada siapa Warokoh yaktubu menulis dia Alkitab pada kitab Taurat Al-Ibroniyah dengan bahasa Ibrani. Dia menulis kitab Taurat, menerjemahkannya dengan bahasa Ibrani. Fayaktubu dan menulis dia minal Injili dari kitab Injil bil Ibroniyah dengan bahasa Ibrani. Ma apa-apa sya'a yang menghendaki siapa Allah ayak tuba bahwasanya menulis siapa Warokoh. Jadi memang Warokoh itu ya sebagai ulama besar di kalangan orang-orang Nasrani. Ya, dia bisa menyalin kitab Taurat dan kitab Injil dengan bahasa Ibrani. Jadi ada sebagian riwayat yang menjelaskan bahwa Taurat itu dengan bahasa Ibrani, sedangkan Injil dengan bahasa Suryani. Nah, di tangannya Warokoh, Injil dan Taurat diterjemahkan dengan bahasa Ibrani. Wakana dan ada siapa Warokoh, itu menunjukkan apa? Ya, sebagai ulama besar. Ya, menunjukkan sebagai ulama besar. Gambarannya sama seperti zamannya Bapak Kiai Haji Nur Hasan ketika dites hafalan bacaan Quran. Beliau hafal mulai dari Al-Fatihah sampai Anas. Kemudian dibalik lagi cara bacanya mulai dari Anas sampai ke Al-Fatihah. Ini menunjukkan sebagai ulama besar. Wakana dan ada siapa Warokoh iku syaikhon orang tua kabiron yang sangat tua. Qad amiyah sungguh telah buta dia. Jadi Warokoh itu orang yang sangat tua dan keadaannya sudah buta. Jadi buta ini bukan buta karena cacat, bukan, tapi buta ini karena kemakan usia. Ya, butanya karena kemakan usia, saking tuanya sehingga dapat buta. Faqalat maka berkata lahu pada Warokoh sapa Khadijatun Khadijah. Ya ibna ammi wahai anak laki-laki pamanku. Isma mendengarkanlah engkau. Minabni akhika dari anak laki-laki saudaramu. Wahai pamanku, coba engkau dengarkan apa yang mau disampaikan oleh anak laki-laki saudaramu. Faqala maka berkata lahu pada Nabi siapa Warokoh tu Warokoh. Ya ibna akhi wahai anak laki-laki saudaraku.
Mada, apakah sesuatu? Taro melihat engkau. Mada, apakah sesuatu? Taro melihat engkau. Lalu Warokoh berkata, wahai anak laki-laki saudaraku, apa yang kamu lihat? Maksudnya, apa yang terjadi? Fa'akhbarahu, maka mengkhabarihu pada Warokoh sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khobaron pada kabar, ma apa-apa ro'a yang telah melihat siapa Nabi, ma pada apa-apa ro'a yang melihat siapa Nabi. Akhirnya Nabi memberitahu kepada Warokoh terhadap sesuatu yang dia lihat. Faqala, maka berkata lahu pada Nabi siapa Warokoh tu Warokoh. Setelah diceritai, ya, Warokoh berkata, hadza, ini malaikat namusun namus. Oh, yang datang kepadamu itu adalah malaikat namus. Ya. Malaikat namus itu maksudnya ya malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril di kalangan orang-orang Nasrani itu sebutannya an-namus. Alladzi, yang nazala menurunkan siapa Allah ala Musa, atas Nabi Musa. Itu adalah malaikat namus yang telah Allah turunkan wahyu kepada Nabi Musa. Ya laitani, wahai berharap aku, duh berharap aku, fiha, di dalam masa ini maksudnya masa kenabiannya Nabi Muhammad, jadaan, muda. Saya berharap masih muda ketika menjumpai masa kenabiannya Nabi. Laitani, duh berharap aku nu ada aku, hayan hidup, dan aku berharap masih hidup di masa kenabiannya Nabi. Id yukhrijuka, ketika mengusir kepadamu sopo kaumuka, kaummu. Jadi Warokoh berharap masih muda dan berharap masih hidup ketika Nabi diusir oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi maksudnya ini adalah harapannya Warokoh untuk bisa membela kepada Nabi, membela agamanya Nabi ketika orang-orang kafir Quraisy mengusirnya. Ini harapannya Warokoh. Faqala, maka bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awa mukhriji, adakah orang yang mengusir padaku, hum, mereka, apakah aku akan diusir oleh mereka? Qala, berkata siapa Warokoh, na'am, ya, oh ya, pasti kamu akan diusir. Karena lam ya'ti rojulun, tidak datang seorang laki-laki, kotun sama sekali, bimis lima, dengan membawa semisalnya apa-apa, jita, yang datang engkau bihi dengan ma, illa, kecuali udia, dimusuhi, illa, kecuali udia, dimusuhi, wa iyudarikni, dan jika menjumpai padaku,
Apa yaumuka harimu, angsurka maka menolong aku kepadamu, nasron dengan pertolongan, muazzaron yang dikuatkan. Muazzaron yang dikuatkan. Lalu Warokoh berkata, tidak datang seorang laki-laki yang membawa barang hak, yang membawa kebenaran, kecuali dia datang akan dimusuhi. Pasti itu, pasti akan dimusuhi. Orang yang membawa barang hak pasti akan dimusuhi. Dan jika aku menjumpai pada harimu, ketika kamu diusir oleh orang-orang Quraisy, maka aku akan menolong kepadamu dengan pertolongan yang kuat. Ya. Jadi ini merupakan tekad kuatnya Warokoh bin Naufal. Ya, dia akan berjuang menolong agamanya Nabi Muhammad karena dia tahu ada tanda-tanda kenabian di dalam dirinya Nabi Muhammad. Sehingga Warokoh mempunyai tekad yang kuat untuk membela kepada Nabi Muhammad. Tapi summa kemudian lam yanshab, tidak lama, sopo Warokotu Warokoh antuwufia, bahwa dimatikan siapa? Warokoh. Tidak lama setelah pertemuan Nabi dengan Warokoh, Warokoh diwafatkan. Wafataro, dan telat opo al wahyu, wahyu. Dan kebetulan setelah meninggalnya Warokoh, wahyu itu telat. Jadi ada yang menjelaskan setelah Nabi menerima wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu 2 tahun malaikat Jibril tidak mendatangi Nabi. Ya. Jadi setelah Nabi menerima wahyu pertama, selang 2 tahun itu tidak ada wahyu yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi. Ya. Jadi wahyunya terlambat. Ya. Wahyunya terlambat. Bukan karena terlambatnya itu atas kematian Warokoh, bukan. Tapi kebetulan ya, setelah Warokoh wafat, malaikat Jibril kurang lebih 2 tahun tidak mengunjungi Nabi untuk memberikan wahyu kedua. Nah itu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir. Ada kata-kata yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Bagaimana kisah selanjutnya, jangan kemana-mana, tetap di channel yang sama. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.